sampai nggak makan itu 3-4 hari nggak makan, cuma nggak tidur cuma 1 jam. Iya. Terus sampai ada Pak Jokowi datang ke RSAA itu, baru saya karena sama pemerintahan desa, kalau kamu nggak mau menerima donasi, kamu nanti akan ke masalah ketatanegaraan kamu, nanti kamu akan di blacklist, bilang gitu. Kewarganegaraan. Ini kemudian kalau Dokter Nabil tuh bilang matinya kena benda tumpul, masa keluar busa? Susah. Mana ada dipukul pentongan keluar busa di sini? Iya. Ya, kalau Teletubbies kali. Iya. Kemudian juga keluar air seni di kemaluannya, terus mukanya menghitam. Menghitam. Ini si Jovan. Salah satu klaim saya, mukanya ini putih, jadi seperti matanya merah merah. hitam ini. Matanya merah. Kalau dibuka ini merah. Mas Ato datang ke sini membawa foto-foto ini, dia menuntut keadilan. Iya. Gitu loh, Mas. Poinnya ini. Tapi ketika beliau menuntut keadilan, ada masalah besar. Satu, di luar kepolisian, Mas. Iya. Komnas HAM sampai hari ini versinya Mas Ato, tidak berani secara jujur menjelaskan berapa jumlah korban. Korban yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini kembali lagi dengan Pak BW. Kebetulan kita bisa bertemu nih Pak dengan Mas Deviato ya dan Mas Imam sebagai advokatnya ya, pengacaranya. Ketua tim Advokasi. Tatak Ya. Jadi pertama saya terima kasih Mas Deviato berkenan hadir, dan tentunya walaupun sebelumnya pernah saya menyampaikan, kembali saya menyampaikan untuk turut bela sungkawa ya. Dan tentunya kita kembali lagi membicarakan mengenai masalah Kanjuruhan. Karena kenapa kita masih bicarakan itu gitu ya? Karena ternyata tadi bincang-bincang dengan Mas Deviato dan Mas Imam, masih banyak hal yang belum tertuntaskan dalam proses penyidikan untuk penanganan kasus pidananya, kurang lebih begitu ya. Yeah. Untuk memulai, saya bisa mendapatkan cerita dari siapa nih? Dari Mas Imam dulu atau Mas Deviato? Untuk menceritakan kira-kira apa sih poin yang kita ingin bicarakan di poin terkait dengan masalah katanya yang baru belum tuntas pulang dari sekarang ini. Komnas. Iya, barusan pulang dari Komnas HAM, ketemu sama Komisioner Pak Wawan. Ya. Apa informasi mutakhirnya? Menyampaikan apa itu waktu? Informasinya, beritanya sama kenyataan tidak sama gitu. Laporannya sama tidak sama. Jadi sebelumnya sudah pernah menyampaikan? Ya, waktu itu Koril 6. Oke. Koril 6 yang sudah nanti itu tidak sama seperti laporan yang dikasihkan. Iya. Dan Komnas HAM tidak pernah menyebutkan kalau pelanggaran HAM berat. Iya, Belum ngasih rilis seperti itu. Kalau yang sekarang? Ya itu belum ngasihkan itu. Yang tidak sama apanya jadi? Yang diberitakan di media sama kenyataan tidak sama. Jumlah orang meninggal maksudnya? Ya jumlah yang meninggal juga nggak sama. Terus dia belum rilis tentang hasil Komnas HAM kepada pemerintahan. Iya. Itu versi, nggak tahu versi. Jumlah yang meninggal berapa bedanya? Kalau di media kan terakhir 134 tambah 1 ya, 135 orang. Ya. Kalau versi Komnas HAM yang dikemukakan Mas Wawan 200 lebih. 200 lebih? 200 lebih. Waduh. Ya, Tapi ya itu, mereka belum punya keberanian untuk mengungkapkan semua ini. Iya. Dan memang itu benar, kalau di atas 200 benar. Kayak yang saya temui di jalan itu, yang dibawa-bawa pulang kan banyak. Yang nggak didata di rumah sakit, waktu itu Teja Husada, Wafa itu. Orang-orang dibonceng kayak kambing gini. Gini udah dibonceng-bonceng. Korban-korbannya itu ya? Iya, dibonceng 3 gini, terus naik pickup banyak. Iya. Itu yang dibawa keluarga-keluarga, pokoknya bawa pulang dulu karena rumah sakit tidak ada respon di rumah sakit. Iya. Cuma ditumpuk-tumpuk mayat di pinggir jalan itu sampai hall. Banyak. Kapan Komnas punya keberanian untuk menjelaskan itu? Ya, tapi saya tuntut untuk bantu lah. Kalau memang negara Indonesia ini masih peduli dengan hukum dan membela rakyat,
kan mereka makan uang rakyat, harusnya dia untuk membantu kita sebagai rakyat. Iya. Jadi pemirsa, saya mengingatkan kembali Mas Devi Ato ini adalah ayah dari dua orang yang menjadi korban. Putrinya. Ya. Dua putrinya menjadi Naila. korban ya. Dan juga mantan istrinya ya, yang menjadi korban dalam tragedi di Kanjuruhan, kurang lebih begitu ya. Ya. Dan ketika awal setelah kejadian itu pernah melapor. Pernah melapor ke Polsek Bulawang ditolak, Oke. Polres Kepanjen ditolak. Ditolak. Melapor ditolak. Iya, karena Alasannya apa kok ditolak? mau jadi apa kamu bilang gitu. Hah? Masa Iya. begitu? Waktu saya nggak pakai PH, waktu belum PH, saya sebagai rakyat biasa ditolak ya sudah. Saya mikir ya memang ini lawannya Dajjal dan Bintang. Saya juga mikir ya takut, ada ketakutan waktu itu. Setelah itu Saya aja sampai punya PH terus melapor kembali. Kemana? sampai nggak makan itu 4 hari nggak makan, cuma nggak tidur cuma 1 jam. Iya. Terus sampai ada Pak Jokowi datang ke RSAA itu, baru saya karena sama pemerintahan desa, kalau kamu tidak mau menerima donasi, kamu nanti akan ke masalah ketatanegaraan kamu, nanti kamu akan di blacklist, bilang gitu. Kewarganegaraan. Gitu kan, blacklist. Diapain? Di blacklist. Blacklist, ya, karena kan tidak mau terima donasi saya. Mau dari siapapun saya tidak mau. Saya kan maunya nyawa, bayar nyawa. Kan gitu, mereka anak Intinya saya, ada penegakan hukum, ada iya, keadilan gitu iya, ya. terus ketemu Pak Jokowi bilang waktu di rumah sakit Saiful Anwar itu Pak tolong hukum siapa yang membunuh anak saya. Oh iya, akan saya lakukan gitu Pak Jokowi bilangnya. Itu saya punya semangat lagi untuk mencari keadilan waktu itu. Dan sekarang tetap menuntut keadilan itu sampai kan? sekarang yang insya Allah masih konsisten dan tidak masuk angin daripada keluarga-keluarga yang lainnya. Karena keluarga yang lainnya banyak yang dapat takziahisasi dari pemerintahan, dari pihak kepolisian, itu sudah dikondisikan agar Malang baik-baik saja. Padahal tidak seperti itu kejadiannya di sana. Ini bukan masalah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Iya. Ini masalah keadilan, masalah harkat manusia. Iya. Kan gitu ya. Iya. Artinya penegakan hukum mesti berjalan dengan benar, kan kurang lebih gitu ya. Iya. Ya, terus kalau tadi yang disampaikan bahwa setelah lapor terus ditolak, Ya. terus punya PH, terus melapor lagi, terus gimana ceritanya? Waktu itu saya menghubungi Pradi Kepanjen, Ya. terus sama Pradi Kepanjen dihubungkan kepada Pak Imam Hidayat sebagai Sekjen Pradi, dan waktu itu saya juga tanda tangan perlindungan saksi dan korban dari LPSK. Waktu itu masih cuma mengajukan. Terus tanggal 10 Oktober itu malam hari untuk membuat surat kuasa otopsi buat kedua putri saya, si Natasha sama Naila. Oke. Surat kuasa otopsi Surat ya. kuasa otopsi. Seharusnya kan pihak kepolisi yang minta ke saya untuk otopsi. Lah ini kan saya meminta kedua putri saya untuk otopsi. Gitu. Sebagai saya bukti saya ini anak saya meninggalnya nggak wajar seperti itu. Iya. Wong saya sendiri kan yang memandikan mereka, tahu gitu. kondisi jenazah mereka gimana. Iya. Nah, tanggal 11 saya dapat ancaman itu, dapat ancaman dari kepolisian, telepon. 11 apa Mas? 11 Oktober 2022. Ya? Oh, pada kejadian itu. Iya. Kejadian itu lah, saya didatengin sama Polres Kepanjen, sama Reskrim itu, unit 3 itu, 5 orang itu, terus sore hari ke rumah saya. Iya. Kamu kok berani-beraninya ngajukan otopsi? Padahal keluarga yang mantan juga nggak ngajukan, nggak sayang nyawa kamu, bilang gitu. Ya, itu. Dia ngomong siapa? Iya, si polisi. Oh. Oknum Unit polisinya 3 Krimum Panjen. Panjen, ya. Nama? Namanya ada di BAP saya. Oke. Ada di BAP saya, Pak Imam Hidayat juga tahu, LPSK juga tahu. Terus orang itu sudah dilaporkan belum? Waktu Yang itu, ngancam-ngancam itu? Waktu itu masih tabayun, katanya tabayun, dan katanya Kapolres ngajukan tabayun sampai sekarang, tapi tidak ada tabayun. Nah, saya masih menunggu niat baik mereka. Iya. Ya. Tapi dia yang jadi penyidik saya waktu sekarang ini di laporan model B saya ini. Jadi setelah itu ada laporan lagi. Laporan waktu
Setelah ada PH, melapor lagi berarti ya? Iya, Oke. setelah ada PH, terus sama dampingi LPSK saya berani lagi ngajukan PH. Kamu ngajukan LP model B. Iya, iya. Model B di Kepanjen waktu itu sampai sehari itu nunggu bikin LP ini penuh drama-drama dan penuh wis gorengan-gorengan nggak jelas itu. Iya, iya. Sampai jam 5 mungkin saya sama Pak Imam sampai jam 5. Mulai pagi jam 10 saya. Apa dramanya misalnya? Ya drama telenovela katanya kan seperti itu Pak, katanya nunggu atasan yang mana, atasan Tuhan, atasan siapa kan nggak tahu saya orang bodoh ya. Sampai jam 5 itu baru saya dibikin LP itu dan copy paste dari kesaksian saya yang ada di model B, model A. Nah, saya kan model A juga di BAP, ini jadi saksi korban dari kedua putri saya. Dan di BAPA saya itu juga ada bahwa saya memang diancam sama oknum itu, ya diancam. Itu untuk otopsi kedua anak saya itu. Itu LP model A yang sekarang sedang bersidang. Sedang bersidang di SPN Surabaya. Pernah dipanggil sebagai saksi untuk hadir di sidang? Belum. Baru surat dakwaan, Mas. Oh, baru surat dakwaan. 3 hari yang lalu bacain surat dakwaan. Iya, iya, iya. Gimana Mas Imam ceritanya nih? Tadi kan ada LP model A, LP model B, ada otopsi. Bisa diceritakan biar dipahami secara runtut ya. Sampai prosesnya seperti apa nih? Ya artinya kan gini, kalau laporan model A itu kan dibikin oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan. Pasalnya 359 kealpaan, 360, kemudian tersangkanya juga tingkat middle tengah-tengah, belum master plan-nya belum, intelektual dardernya belum, eksekutornya belum. Ya, kemudian laporan model A juga penuh rekayasa pada saat rekonstruksi, tidak di TKP tetapi di lapangan Polda Jatim. Nah makanya kita sejak awal sudah menolak laporan model A, kita tolak. Makanya kita bikin laporan model B dari masyarakat Mas Devi Ato ini. Ya toh. Kemudian keluar LP dengan begitu panjang cerita, tetapi sayang kemudian kalau LP itu harusnya kan penyidikan, artinya 2 alat bukti udah cukup, calon tersangka udah ada, tetapi minggu lalu kita terima SP2HP ya. Nah, kita terima SP2HP ya. SP2HP ini pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Tanggal 12. bukan salah ketik loh ini, memang penyelidikan. Penyelidikan ya. Iya tahu. Kan kemudian jadinya itu kan lucu. Nah teman-teman Aremania sekitar 2 minggu yang lalu itu melakukan demo, mempertanyakan proses daripada laporan model B ini. Ternyata pihak Reskrim Polres Panjen menyatakan bahwa mereka tidak bisa menaikkan proses dari penyelidikan ke penyidikan karena kesulitan alat bukti. Artinya alat bukti itu bisa didapatkan ketika laporan model A yang bersidang di PN Surabaya itu sudah ingkrah. Itu baru bisa kita pinjam, baru kita bisa mungkin kalau melalui gelar perkara naik ke proses penyidikan. Nah, Mas Imam kan lawyer kan udah lama kan. Masuk akal nggak itu? Artinya Biasanya begitu nggak? Iya kan, dengan melihat keadaan seperti itu, ya saya nggak welcome. Artinya ini sudah pendapat di luar logika hukum, apalagi logika umum ya. Artinya memang saya belum berkunjung ke sana menanyakan hal itu, tetapi kemudian di beberapa kesempatan saya selalu bilang, ya, kalau gitu gelar perkara wae, ya toh. Gelar perkara, undang ahli, undang tim tak-tak, ayo kita buka-bukaan di sini. Lah kalau menunggu bukti proses model B ini naik ke penyidikan, bukti apa lagi? Yang mati sudah jelas 135. Ya toh. Saksi banyak. Ya toh. Kemudian jejak digital luar biasa, ratusan mungkin ya. Artinya saya melihat bahwa kerja-kerja polisi ini amatiran. Artinya tidak serius menangani perkara ini secara benar. Pro justisianya nggak ada, yang ada adalah penanganan menurut selera mereka. Hasil otopsinya gimana? Nah, jadi diotopsi apa enggak akhirnya? Nah kalau hasil otopsi seperti Mas Devi katakan kemarin itu kan dia ngajukan otopsi tanggal 10 Oktober untuk diproses tanggal 20 Oktober. Ternyata dalam proses itu Mas Devi mengalami tekanan dan intimidasi. Akhirnya dibatalkan, dan pada saat pembatalan itu lucunya itu ada komisioner Komnas HAM mantan ya. Ikut jadi aktor bagaimana kemudian Mas Devi ini membatalkan permohonan otopsi.
Loh, kok bisa gitu? Ya itu nanti Mas Devi biar yang mengalami beliau. Siapa Iya, komisioner iya. yang mantan itu? Ya ketuanya Siapa? si Anam. Dia datang nanti Mas Devi seperti apa terjadinya biar Mas Devi, karena saya tidak menyaksikan langsung itu. Iya, iya. Ya, kemudian karena dia membatalkan, akhirnya kita ngajukan perlindungan melekat ke LPSK. Akhirnya alhamdulillah LPSK melindungi dengan begitu baik ya. Jadi Mas Devi ini mentalnya kembali, percaya dirinya lagi, kita bujuk lagi, akhirnya mau lagi. Mau lagi toh, akhirnya diekshumasi tanggal 5 November. Oke. Nah, pada saat ekshumasi 5 November itu keluarga tidak boleh masuk. PH tidak boleh masuk. LPSK tidak boleh masuk dengan alasan nanti mengganggu proses ekshumasi. Padahal kalau di perkaranya Joshua kan perwakilan keluarga ada itu. Iya. Untuk otopsi yang kedua. Iya. Oke, kita karena memang seperti itu ya kita oke. Cuma pada saat itulah kita sudah memperkirakan bahwa ekshumasi ini tidak akan berjalan secara objektif dan transparan. Saya sudah punya anggapan. Siapa seperti yang itu. menyelenggarakan ekshumasinya? PDFI Jawa Timur, Dr. Nabil ya. Nah, Dr. Nabil. Kemudian beberapa waktu kemudian saya WA beliau, dokter udah selesai enggak? Dia bilang alhamdulillah Mas sudah selesai. Kalau udah selesai boleh nggak kita tahu hasilnya? Dokter Nabil ngebel saya, waduh Mas nggak berani. Yang boleh membuka ini hanya penyidik Polda Jatim. Oh ya kalau sudah gitu normatifnya memang benar, oke. Ternyata 3 hari kemudian, Bang BB, Bang Novel ya, Dokter Nabil ini preskom di depan media menyatakan ya bahwa sebab kematiannya 2 putri Mas Devi Ato ini karena pukulan benda tumpul. Ya. Kemudian dia juga preskom juga memberikan kesimpulan tadi, kemudian dia juga menyatakan bahwa dia berani preskom karena dapat izin dari penyidik Polda Jatim. Yang ngajukan untuk dilakukan otopsi atau apa? Ekshumasi itu iya. dari Mas Noviato atau? Permohonan dari kita, kemudian difasilitasi oleh LPSK, LPSK bersurat ke Polda Jatim, Polda Jatim akhirnya bersurat ke PDFI untuk dilakukan otopsi. Oke, iya, Tetap iya, jalurnya ke penyidik Polda Jatim. Tetapi kan seorang dokter kemudian mengumumkan itu kan Ya. aturannya di mana. Terus Polda Jatim memberikan apa ya? Memberikan kewenangan untuk memberikan pengumuman ke dokter itu aturannya juga mana. Ya. Dan lucunya kan matinya karena benda tumpul ya. Padahal kita tahu, pada saat Dokter Nabil itu preskom, kebetulan di kantor saya itu banyak media, saya tanya ke teman-teman media, kalian ada yang nonton enggak? Oh banyak Pak. Sebelum pertandingan itu hujan enggak? Hujan Pak. Berarti becek? Iya becek. Nah, teman-teman wartawan tanya, loh kok tanya gitu Pak? Iya. Soalnya Mas Dewi ini, foto anak sampean mana? Ternyata fotonya kaosnya itu bersih. Nggak ada bekas injek-injekan kaki atau sepatu. Kalau becek kan keinjek-injek pasti Iya. berbekas. Dan mereka ini matinya di tribun loh. Tribun berdiri. Oh, meninggalnya di tribun. Tribun Bukan di berdiri. pintu 13 yang Bukan di- terkunci. Oke. Ya. Artinya kemudian kalau Dokter Nabil tuh bilang matinya kena benda tumpul, masa keluar busa? Bisa. Mana ada dipukul pentongan keluar busa di sini? Iya, iya, iya. Ya, kalau teletabis kali. Teletabis. Iya, iya, iya. Kemudian juga keluar air seni di kemaluannya, terus mukanya menghitam. Ngitung. Ini si Jovan, Jovan. salah satu klaim saya, mukanya ini putih, jadi seperti Matanya merah merah. hitam ini. Matanya merah. Kalau dibuka ini merah. Merah. Itulah Iya, kemudian dari rangkaian-rangkaian itu kita semakin yakin bahwa proses model A ini manipulatif dan penuh rekayasa. Apalagi kemudian dipersidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya. dengan alasan keamanan, takut Aremania. Tetapi lucunya sidang itu terbuka, terbatas. Pers dilarang meliput. Oh, dilarang diliput? Iya, artinya lagi bisa diartikan bahwa kalau memang ditakutkan, dikhawatirkan sidang di PN Kepanjen itu Aremania nanti bikin kisru ya. Ya. Tetapi kemudian kalau di PN Surabaya bonek menolak. Justru malah seperti mengadu domba dong. Iya, Nah, kalau iya. sama-sama khawatir ada kekacauan polisi sebagai alat negara digaji oleh rakyat, perlengkapannya lengkap, kan punya ilmu mengendalikan massa. Iya. Iya tuh. Kanjuruannya dikendalikan. Iya kan? Walaupun ngawur gitu kan. Iya, akhirnya itu. Proses itu seperti itu. Jadi memang mulai awal kita model B, sidang kita tolak, dan ke beberapa media saya bilang saya nggak akan menghadiri kecuali Mas Devi Ato dipanggil
sebagai saksi karena kewajiban warga negara kita mesti hadir. Ya. Tapi proses persidangan di PN Surabaya itu saya sih minta kepada hakim karena hakim ini masih punya hati nurani lah ya. Artinya tolak saja 359 tidak terbukti unsur-unsurnya, justru mengarah pada unsur-unsur 338. Maunya saya seperti itu. Ya mudah-mudahan didengar oleh majelis hakim. Iya, iya, iya. Memang kalau melihat dari dakwaan yang disampaikan, waktu itu Mas Imam sempat ngikutin nggak dakwaannya itu seperti apa? Enggak, saya enggak. Berhubung sudah enggak tertarik, ya enggak ngikutin saya. Iya. Tak pikir ini sidang abal-abal lah. Nah, kalau sudah sekian lama, terus proses laporan yang model B itu belum ditindaklanjuti, saksi-saksi belum diperiksa mestinya kan kalau masih Ada, sudah ada yang periksa. Oh, diperiksa di penyelidikan ya? Penyelidikan. Ada 7 orang ya. Terus bukti-bukti sudah Sudah. diambil di perkara yang sebelumnya, perkara yang model A berarti ya? Ya, Di perkara yang ini nggak ada bukti-bukti baru tambahan? ada Ada ya? Ada buktinya. surat kematian Mas. Saat kematian saya ada, bajunya anak-anak itu ada. Terus saksi-saksi juga ada. Nah, ini foto-foto ini motonya pakai alat apa? Kamera biasa. Kameranya, HP. Kameranya waktu itu di mana? Ada. Ada, maksudnya dijadikan bukti apa enggak itu? Enggak. Nah, itu harus jadi bukti itu. Ya. Karena ketika menunjukkan bahwa foto ini diambil dengan proses yang benar, maksudnya ini gambar betul melalui proses pengambilan gambar yang original gitu, Ya. bukan edit ya. Bukan, ini asli. Itu akan dilihat dari data tadi. Ya. Kalau cuman foto gini di kertas nanti akan bisa dipersepsikan seolah-olah Ya. atau diragukan seolah-olah ada editannya. Tapi ada saksinya juga kan ada. Ya, Saksi mata yang melihat. ya bukti tadi jangan sampai hilang. Ya. Itu penting. Saksi yang melihat seperti Jadi ini. ada. memang kita prihatin lihat ini Pak BW. Ya. Tapi Pak BW bisa ngasih catatan banyak nih soal ini. Yang pertama gini, Mas Ato datang ke sini membawa foto-foto ini, dia menuntut keadilan. Iya. Gitu loh Mas. Poinnya ini. Tapi ketika beliau menuntut keadilan, ada masalah besar. Satu, di luar kepolisian Mas, Iya. Komnas HAM sampai hari ini versinya Mas Ato, tidak berani secara jujur menjelaskan berapa jumlah korban. Korban yang asli. Emang pernah cerita selama ini? Waktu komunikasi pernah cerita bahwa Ini korbannya kemarin beberapa hari yang lalu tadi, berapa Mas dia sebut? 200 lebih. itu dari Komnas HAM yang cerita. Ya. Jadi Dan kalau dari Pak Anam juga itu. di media itu mah ditulisnya 134 tambah terakhir tambah 1. Satu. Ya. Ya. Tapi kemudian versi Komnas HAM melalui penuturannya Mas Ato itu di atas 200. Ya, artinya ada fakta-fakta yang diperoleh itu, Pak. Dan Bukan yang kira-kira paling menarik, ya. dia belum berani, Komnas HAM eksplisit ya, Ya. menyatakan belum berani mengemukakan itu. Iya. Terus yang kedua tadi yang belum diceritain, Komnas HAM juga belum berani menyatakan apa Mas? Tadi ini pelanggaran berat. Pelanggaran HAM berat. Nah, Belum berani, Iya. tapi faktanya pelanggaran berat. iya. Kan bahaya. Ini menurut versinya. Itu bagian pertama itu. Bagian yang kedua, Mas, kalau baca ini, nih yang tadi ditunjukkan oleh ini. Di sini pengaduannya itu, laporan LP-nya itu yang B-nya itu 9 November, Mas. Baru kemudian direspon 12 Januari. Laporan itu ke penyidikan masuknya karena bukti-buktinya, evidence-nya sudah kuat, tapi Iya. di sini dia masih ngomong penyelidikan. Nah, Iya. ini main-main nih. Iya. Artinya penyelidikan terus di sini sebutkan baru 7 orang, terus melakukan pemeriksaan. Di sininya pun ngawur Mas. Coba ya. Kalau penyelidikan itu kan artinya memberi keterangan. Iya. Tapi di sini sudah disebut saksi. Kalau saksi itu penyidikan. Iya. Iya. Nggak maksudnya nanggung gitu loh. Kalau mau bohong ya bohong sekalian gitu. Ini Iya. nanggung ini. Dari sisi itu ada masalah seperti itu. Lagi-lagi sebenarnya kenapa dipersoalkan kok sudah penyidikan mundur lagi ke penyelidikan? Mas Ato itu menuntut keadilan. Iya. Dan kalau benar argumen yang menyatakan bahwa nunggu yang sekarang sedang disidang dakwaan DLA. baru dibacakan dakwaannya 3 Iya, hari yang lalu, itu sampai nunggu inkrah, itu artinya ini kan perkara ini jadi tertunda Mas. Iya, iya. Pengaduannya Mas Ato Iya. tertunda dan, Dan itu lagi nggak lazim juga. Yes. Nunggu itu nggak lazim. Kan gitu Mas. Iya. Saya lama jadi lawyer nggak pernah ngalamin situasi gitu ya. Pertama. Baru sekali ini Itu yang keluar LP tapi penyelidikan. Iya. Terus yang lainnya juga yang menarik, ini kan kalau penyidikan itu yang menjadi dasar terjadinya proses visum kan Mas. Iya.
artinya ngapain lagi penyelidikan, orang udah ada visum et repertum, kenapa mesti penyelidikan lagi gitu? Ya. Itu kan bisa jadi alat bukti juga gitu. Iya, ini kan juga delik-delik umum. Apalagi delik. Ya kalau pengaduan, delik aduan. Ya, Iya tuh. betul. Belum lagi kalau kita melihat konstruksi pasal, Mas. Yang dituduhkan yang middle, yang memerintahkan. Ya. Padahal pelaku itu tidak ini, apalagi Iya. intelektual dari yang di atasnya itu. Iya. Ya. Jadi itu jadi masalah itu menurut saya. Yang paling mengerikan adalah kejadian itu terjadi pada saat becek dan sekarang orang-orang yang di foto ini sudah bersih, Mas. Ya. Dan itu yang difoto. Ya. Yang foto yang becek-becek itu nggak ada. Nggak ada. Apa yang sedang disembunyikan? Artinya mereka ada orang-orang tertentu yang bikin persepsi seolah-olah orang-orang yang meninggal itu terinjak-injak. Jak ya. Kenapa terinjak-injak? Karena licin, ya, gitu ya. Enggak, kan Menjadi Karena gini. hujan, licin gitu. Ya. Karena di pintu 13 Oh, itu pintu 13 itu terkunci. ya. Tapi kita tahu yang mati di tribun itu banyak. Banyak. Polisi Polisi sampai pun- jalan ke pintu Iya. 13 dah meninggal di situ Polisi banyak. di gate 8 yang meninggal. Saksinya yang menerangkan bahwa meninggalnya di tribun Ada. ada berapa? Ada 2 orang. 2 orang ya. Iya. Nah, ini fotonya ini masih ada foto yang atau ada di tribun nggak? Ini yang Sudah ada ya? memfoto Ini setelah dibawa ke dikumpulkan gitu Iya, ya. di Wafa ya. ini di dekat situ. VIP nih. VIP. Ini ya. yang memfoto ini kepolisian. Teman saya polisi yang memfoto ini, tapi dia ada Tapi Mas Ato, itu bajunya dia betul? ini bajunya. Enggak, maksudnya apa betul itu baju yang dia pakai? Iya, sampai sekarang masih ada. Dan ini seperti ini masa terinjak-injak kan nggak masuk akal kalau dia Iya, keluar iya. darah. Iya, iya. Sampai Dr. Nabil itu mau saya tuntut itu. Karena masa anak seperti ini wong saya mandikan itu dari kepala sampai dada saya tekan-tekan gini ya. Saya kan memandikan sendiri jenazahnya. Saya mandikan sendiri, tidak ada yang patah. Tidak ada bekas luka lebam, tidak ada di sini. Nggak ada bekas Bersih. lebam? Cuma sini sampai sini hitam membiru seperti ini. Oke. Bener. Ini ya yang ini kakaknya nih Natasha ini terbakar. Karena dia meninggal di tribun berdiri 313 itu yang di video asapnya racunnya seperti itu. Iya. Ini meninggal di situ. Sama adiknya itu. Dan mestinya itu becek ya, jadi Itu ada- becek. nggak bersih kayak gini. Nggak bersih ya? kayak gini. Iya, Kalau iya. bajunya sampai sekarang memang kotor. Kotor. Karena Itu bersih lantai. Loh, Oh, belakangnya. belakang lantainya kan becek memang. Iya, Tapi iya. kalau terinjak-injak pasti kan ada bekas Oh, sepatu. maksudnya gitu. Iya, sepatu. Kalau pentungan ya. pasti di sini bekas-bekas gini. Jadi kalau dia terinjak-injak, Ya. kena benda tumbul, harusnya bajunya kotor, Iya. ininya Bajunya kotor. bersih, Iya. Bersih. Iya. bukan terinjak-injak. Nggak injak. Dan semua kenapa kok katanya terinjak-injak? Masa otopsi 2 orang sama hasilnya? Iya, iya. Loh, wong anak-anak saya ini loh mau keluar, pintu dikunci. Dia bingung, saksinya itu anak saya mau ke 13 terkunci memang. Waktu itu banyak tumpuan dia lari. Berhubung anak usia 13 harus 16 dan mamanya itu cacat. Kakinya itu habis kecelakaan cacat, tidak bisa lari. Lah sama adik kecilnya sama mantan sama suaminya mantan dia lari ke pintu tikus itu yang sekarang dibongkar. Kan sekarang dirusak itu. Pintunya. Gerbang pagar berdiri itu kan dirusak. Alat bukti dirusak. Alat bukti dirusak. Itu alasan pencurian. Lah, ada apa dengan Polres Kepanjen ini? Iya. Nah, memang kan polisinya main-main, Mas. Iya, iya. Ya. Jadi poinnya Nah, sekarang itu- langkah-langkah yang sudah dilakukan apa dan rencana selanjutnya apa yang sudah mau langkah-langkah upaya pembelaannya dilakukan, Mas Imam? Ya artinya gini, kalau kita bicara hukum normatif kan sudah sepertinya kita nabrak tembok ya. Artinya kita selalu berhalangan dengan kekuasaan yang tidak mempunyai kekuatan. Bayangkan Iya, kekuasaan yang tidak mempunyai kekuatan. Artinya apa? Kapolri dulu mengumumkan akan ada 2 penambahan tersangka. Sebulan 2 bulan yang tapi kan ternyata nggak jadi. Berarti saya melihat bahwa polisi ini juga di bawah tekanan Iya. kepentingan, iya tuh penguasa, entah penguasa yang mana. Makanya kita sama Mas Deviato juga difasilitasi oleh LPSK, kita ketemu Pak Muldoko, mohon keadilan, KSP, Pak Muldoko juga bilang akan memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengkoordinasi ini. Kemudian juga kita menghadap Pak Mahfud MD,
Pak Mahfud MD pun bilangnya kalau saya sih maunya ya hukuman mati. Tapi kan saya enggak Siapa yang hukum mati? Iya, tapi kan saya kan enggak bisa intervensi. Karena ini kan perlu justisia, itu ranahnya polisi. Ya, kemudian tadi terakhir ke Komnas. Komnas sih kaget ya setelah Mas Deviato cerita fakta, saya cerita fakta. Makanya saya bilang Komnas itu kan komisioner yang lalu sudahlah, kita tutup buku. Yang baru ini silakan turun, investigasi ulang, perdalam, supaya nanti dari hasil analisa ini bisa dikatakan bahwa ini pelanggaran HAM berat. Kalau seperti ini 135 nyawa terbesar di dunia, kemudian Komnas nggak berbuat, apa kata dunia? Akhirnya mereka berjanji akan secepat mungkin, sesegera mungkin membentuk tim dan melakukan investigasi ulang. Jadi ke Komnas HAM sudah membuat laporan juga ya? Ya, kita pengaduan secara lesan tadi. Ya, karena ini kan komisioner baru. Artinya kan mereka tidak tahu hasil yang lama mungkin belum dipelajari secara detail. Tapi ada prinsipnya mereka mendukung dan mereka siap untuk turun lagi. Iya. Jadi kalau begitu sebenarnya Mas, judulnya ini memang keadilan belum ditegakkan dalam kasus Kanjuruhan, dalam skandal tragedi Kanjuruhan. Dan Mas Ato itu sedang meminta itu. Meminta itu. Hari ini proses di persidangan belum menjawab sepenuh-penuhnya tuntutan keadilan masyarakat. Dan di sana sini ada kesan upaya untuk menutup-nutupi proses yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka ini, dan kita sudah harus apresiasi Komnas untuk datang kembali dan kemudian punya keberanian mengungkap berapa jumlah orang yang meninggal dan faktanya yang benar, fakta sebenar-benarnya, dan peristiwa itu apakah bisa dikualifikasi sebagai kejahatan berat HAM. Karena memang kalau kejahatan HAM berat berarti ini adalah yang punya kewenangan sebagai penyelidik adalah Komnas HAM. Setelah itu baru prosesnya di Kejaksaan Agung. Makanya kan kita berkali-kali kepada Pak Mahfud, tolonglah terbitkan Perpu. Pak Mahfud kan bilang, loh ini kan aturannya sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Kemudian saya tracking lagi, ternyata aturannya kan nggak ada. Suatu aturan yang kemudian menangani tindak pidana yang dilakukan secara kolektif oleh polisi dan masyarakat sipil. Kan berbeda itu. Kalau polisi di divisi propam, masyarakat sipil di penyidik polisi, kan nggak satu atap. Nah, itulah yang membuat konflik interest. Artinya polisi nggak berani menyidik temannya dewe. Coba kalau ada tim independen, Perpu itu dibikin, semua kejadian yang melibatkan polisi dan masyarakat sipil selesai di aturan itu. Ya, kita selalu mendukung setiap upaya untuk mendapatkan keadilan seperti ini ya. Dan kita selalu mendesak ya Pak BW ke semua pihak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menegakkan hukum dan menegakkan keadilan gitu Pak BW ya. Dan artinya, saya boleh tambahan, kita minta Pak Presiden kita yang baik hati, luar biasa, Pak yang punya hati nurani, ya, supaya lebih memperhatikan kasus Kanjuruhan ini, karena ini dimonitor oleh dunia internasional. Kita ini negara hukum ya, restat tetapi mencari keadilan seperti Mas Deviato ini penuh tekanan, intimidasi, dan jalan berliku terjal, panjang kali lebar, nggak ada ujungnya. Untuk apa meruntuhkan Stadion Kanjuruhan? Kalau keadilan tak mampu ditegakkan. Nah justru itu di salah satu gugatan kita itu ke Menteri PUPR Perdata, kita nggak mau itu diruntuhkan. Itu dibuat museum peradaban manusia. Kalau mau bangun stadion baru silakan bangun di tempat lain. Inilah untuk anak cucu kita ke depan bahwa pernah terjadi tragedi kemanusiaan di bumi Indonesia. Kedua kalinya itu 2018 dan 2022 ini. 2018 dua kali. Dua kali. Masa kemarin mau diulangi lagi diam terus itu dan lebih banyak lagi korbannya. Mas Deviato tetap semangat ya. Siap. Tentunya kita berharap upaya yang dilakukan ini menjadi ya kita tahulah banyak korban-korban ketidakadilan ya. Semoga dengan semangat semangat Mas Deviato untuk menegakkan keadilan, untuk mengupayakan keadilan, maka itu menjadi semangat juga untuk orang-orang lain yang menjadi korban-korban ketidakadilan. Semoga kemudian ada langkah, ada jalan dari pemerintah, dari negara untuk melakukan upaya penegakan hukum dengan sebaik-baiknya,
agar kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi lagi. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga yang kita bincangkan ini kemudian didengar dan menjadi memperbanyak semangat dari orang-orang lain untuk selalu mendukung upaya penegakan hukum dan mencapai keadilan. Terima kasih semuanya. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.